Pagi. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 10. Pagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, karena pagi hari ini kita akan mulai pelajaran yang namanya berpikir komputasional, saya minta kepada Austin untuk memimpin doa. Silakan Austin untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dan saya akan memimpin doa kali ini menurut agama Kristen. Ya Tuhan, bimbinglah kami dan sertai kami hari ini ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat menyerap apa yang telah guru kami kasih materi ya Tuhan, dan supaya materi ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Austin. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, mari kita saya ulangi dulu ya. Pada hari ini capaian pembelajaran kita yaitu nanti kalian akan mampu mempelajari tentang strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional. Nah, kemudian setelah kalian tahu memahami tentang algoritma, nanti kalian akan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, kemudian diaplikasikan ke dalam program yaitu menggunakan Turbo Pascal. Oke, saya coba share screen dulu ya. Apakah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Oke, kemudian Terlihat. Ya. Terlihat. Oke, di kurikulum Merdeka ini kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Nanti di pertemuan kali ini kalian akan yang pertama itu tadi sudah diawali dengan berdoa, itu salah satu komponen profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua nanti ada komponen gotong royong di mana nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok kemudian akan menyelesaikan sebuah atau menganalisis masalah yang akan saya berikan. Kemudian yang ketiga, bernarkisis itu sama-sama kalian menganalisa sebuah masalah dalam bentuk algoritma, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Yang keempat, yaitu mandiri, nanti kalian akan menyelesaikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara mandiri dan kelompok. Oke, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita perdengarkan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Saya tak share screen dulu ya. Satu bangsa. Yuk nyanyi semuanya. On mic gak apa-apa.
Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Oh ya, ini ada yang barusan datang. Ya, selamat datang Glenn. Dari mana Glenn? Apakah kamu mengalami kendala? Halo Glenn, kok tidak ada suaranya? Untuk Glenn, lain kali tidak boleh terlambat ya. Karena kalau terlambat kamu akan kena poin ya. Di sekolah tuh ada sanksi poin keterlambatan, yaitu kamu akan mendapatkan skor 10 ya. Oke, kalau masih di jalan bisa di-mute dulu Glenn. Saya share screen lagi yang PowerPoint-nya. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan menggunakan atau menjelaskan mengurutkan sebuah masalah ya, maaf. Menjelaskan mengurutkan sebuah masalah. Jadi kalau nanti kita ada masalah, untuk menyelesaikan kita harus mengurutkan kira-kira bagaimana masalah itu akan bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisa cara menyelesaikan masalah. Jadi setelah kita mendapatkan sebuah masalah, kita akan menganalisa bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Yang ketiga, menerapkan masalah dalam bentuk algoritma. Jadi setelah kita tahu urut-urutan masalahnya untuk diselesaikannya bagaimana, kita akan menerapkan ke dalam bentuk algoritma. Kemudian yang keempat adalah menerapkan algoritma ke dalam bentuk flowchart. Nah, oh ya, ini tadi sudah ya kita menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum kita lanjut periksa kerapian dulu. Di sini ada yang tidak mengenakan seragam. Oh, Kendrick pakai seragam OSIS ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah pakai seragam. Ini yang masih off cam, nanti minta tolong di foto kalau sudah pakai seragam. Yang baru datang Glenn. Karena ini juga sudah masuk di jam pelajaran biasa, tatap muka. Karena kita masih daring, jadi kalian tetap harus menggunakan seragam. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang pernah lihat hal tersebut atau gambar di layar? Oke, silakan. Siapa yang akan mengomentari? Ya, Austin. Sudah pernah melihat gambar itu belum, Austin? Udah pernah Pak. Sudah pernah. Oke, di mana, Austin? Itu namanya mie instan goreng. Ya, kamu pernah bikin mie instan berarti ya? Pernah. Pernah, oke. Kalau Dave Austin bagaimana? Apakah kamu pernah melihat gambar itu? Atau mungkin ada bentuk gambar yang lain? Atau mungkin produk yang lain? Sering ketemu Pak. Sering ketemu, berarti oke, berarti sudah pernah membuat mie juga ya? Oke, berarti kalian semua di sini sudah pernah membuat mie instan ya? Nah, kalau kalian melihat kemasan mie instan di bagian belakang itu pasti ada bagaimana cara penyajian. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari algoritma. Secara sederhana itu seperti itu. Jadi, di mana kita akan mendapatkan sebuah masalah. Jadi, membuat mie instan goreng pun itu menjadi sebuah masalah. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu oleh si produsen Indominya kalian diberikan cara penyajian. Nah, itu adalah jawaban dari algoritma. Tinggal, dan itu juga sudah urut-urutan, cuman itu belum dalam bentuk algoritma. Kalau algoritma itu nanti ada tata cara untuk penulisannya. Oke, selanjutnya. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Atau kalian pernah melihat tampilan mesin kasir kalau kalian pergi ke minimarket? Pernah nengok nggak di komputernya itu ada tampilan apa? Willy pernah nggak, Willy? Pernah. Esol sudah pernah belanja di minimarket? Gimana, Willy sudah pernah? Kalau Excel bagaimana Excel? Excel pernah? Itu mic-nya belum. Pernah Pak. Oh, pernah. Oke. Nah, kalau kalian lihat di mesin kasir itu namanya program
program kasir. Nah, itu juga kalau mau membuat tampilan seperti itu atau program mesin kasir, itu harus menggunakan program. Sebelum membuat program, kalian harus membuat algoritmanya dulu, biar nanti tahu alurnya program itu seperti apa. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, apakah kalian pernah menghadapi suatu masalah? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, saya tanya Kendrick. Kendrick, kamu pernah mengalami sebuah masalah nggak? Contohnya kamu mau naksir sama cewek, terus kamu nggak tahu caranya. Pernah? Apa masalah yang kamu hadapi, Kendrick? Mic-nya belum dinyalakan, Kendrick. Kamu pernah mengalami masalah apa, Kendrick? Yang sederhana aja lah, jangan yang berat-berat. Jangan melawan Thanos gitu tuh. Oh, ban bocor, oke. Nah, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana? Kamu tambal sendiri atau kamu tiup itu bannya? Ke bengkel. Oh, ke bengkel. Oke. Berarti masalah dihadapi Kendrick yaitu ban bocor, kemudian cara menyelesaikannya Kendrick itu membawa motornya ke bengkel. Kemudian kalau Indah Esa, bagaimana? Pernah mengalami sebuah masalah? Pernah, Pak. Apa, Indah? Bebas kan, Pak? Bebas. Masalah cinta, Pak. Ya, nggak masalah. Betul, Pak. Nah, terus Masalah cinta. kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Memakai algoritma. Algoritma. Diselesaikan dulu secara harafiah dulu, baru di algoritmanya. Nah, kira-kira setelah kamu menyelesaikan dengan cara algoritma, terselesaikan nggak masalahnya? Terselesaikan. Nah, kemungkinan terselesaikan itu ada dua ya, diterima dan ditolak. Nah, itu adalah jawaban. Atau itu adalah ditolak. Ya, bagus. Ya, nggak apa-apa toh. Oh, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Nah, kalau Ellen bagaimana? Sudah pernah mengalami sebuah masalah? Pernah, Pak. Apa itu, Ellen? Dicabut punya uang, Pak. Ngomong apa itu? Apa, Lin? Itu ngomong. Ya, Pak. Masalahnya nggak punya uang. Oh, gitu. Terus cara penyelesaiannya bagaimana? Pinjol. Oh, pinjam. Oke, nggak apa, itu solusi itu. Punya ayang. Oh ya, kalau Indah kan jomblo, kalau Ellen punya pacar ya, jadi bisa minta pacar, tapi yang nggak harus minta-minta gitu juga. Kasihan, pacarnya kan juga masih minta-minta sama orang tua. Aku pinjol sih. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini saya menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning, di mana nanti kalian akan saya kasih sebuah masalah. Jadi pelajaran ini akan saya awali dengan sebuah masalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi yang tadi saya kasih lihat gambar itu adalah sebuah pertanyaan pemantik biar kalian tahu ranah materi kita hari ini itu apa sih. Nah, ternyata kita akan menyelesaikan sebuah masalah dengan diberikan sebuah masalah dulu. Kemudian untuk pendekatannya saya gunakan saintifik. Untuk metodenya nanti kita akan ada praktikum, karena nanti setelah kita pertemuan hari ini kita ada praktikum membuat gambar flowchart dan membuat algoritma. Nanti ada diskusi, kemudian kita akan presentasi. Nah, untuk diskusi kita sudah mulai tadi, itu juga salah satu bentuk dari diskusi. Ini tadi tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Oke, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Ini yel-yelnya SMK Nusa Putra 1. Yang biasanya disampaikan Mem Nova itu, cuman ini saya revisi sedikit. Nanti kalian ikuti ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Nusa Putra 1, yes gitu ya. Nanti bersama-sama. Mic-nya bisa di-on-kan dulu. Ya, ini biar semangat. Ayo Excel sama Willy Kendrick, mic-nya di-on-kan. Jadi semangat itu tidak harus dengan ada bel pelagasi itu enggak. Itu kan biasanya kalian semangat. Nah, ini saya kasih dengan ya dulu. Kita bersama-sama ya. Oke, sudah? 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Saputra 1. Yes. Ya. Oke, gimana? Lumayan bersemangat atau tambah loyo ini? Semangat loh.
Ya, Semangat. semangat Pak. beneran nggak tuh? Bentar, ini nggak kelihatan nih slide-nya. Nah, oke, silakan kalian buka e-book ini. Ini akan saya kasih di kolom komentar ya. Oke, itu silakan kalian baca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka dulu. Ya, sudah cukup. Oke, selanjutnya ini saya kasih lagi modul yang kedua. Ini namanya literasi lanjutan ya. Linknya saya kirimkan di kolom komentar. Bisa dibaca dulu. Dibaca 5 menit ya. Oke, cukup ya. Nah, kembali ke masalah. Setelah kalian membaca e-book tadi, silakan cermati gambar berikut. Itu ada gambar tata cara yang tadi saya sampaikan membuat mie, yang pasti kalian familiar lah cara pembuatannya. Kemudian silakan kemukakan pendapat Anda. Ya, silakan. Ada yang pernah membuat mie mie goreng atau mie rebus atau mungkin ada mie yang dengan varian rasa yang lain? Oke, Dave Austin, kamu sudah pernah membuat mie apa? Boleh menyebutkan merek di sini? Katanya sudah pernah. Yo, mic-nya dinyalakan. Oke, itu cara membuatnya gimana? Coba diceritakan secara singkat aja. Pertama-tama bukalah. Biasa aja kalimatnya. Buka kemasannya ya, Dave. Loh, Dave mau kemana itu? Sepertinya Dave pingsan. Oke, Eileen. Kamu sudah pernah membuat mie belum? Udah. Nah, oke, caranya gimana? Caranya buka ya benar. Buka bungkusnya. Buka Terus bungkusnya. Terus? habis itu udah buka bungkusnya. Ini mie goreng apa mie rebus nih? Ambil panci. Oh, ambil panci. Lupa Pak. Ya ampun. Astaga, Siapin lupa. alat-alatnya dulu ya kan. Ya. Kayak panci dan lain-lain. Terus? Terus habis itu buka bungkusnya. Buka bungkusnya. Ambil panci, nyalain kompor, kasih air. Terus habis itu Singkat ya. Oke, terus Austin. Halo Austin. Ya Pak. Oke. Austin, kamu sudah pernah membuat mie instan atau mie goreng atau mie rebus, terus kemudian kamu kasih tambahan sosis atau sayur-sayuran, udah pernah belum? Udah Pak. Udah. Nah, coba ceritakan di bagian yang pas kamu nambahi varian-variannya itu. Kalau kan tadi kan Elin sama Dev kan sudah menyampaikan dia membuka kemasan, kemudian mencari panci. Nah, di bagian mana kamu menambahkan varian-varian selain yang ada di bungkus mie? Coba diceritakan. Apa mungkin kamu nambahin sosis atau nambahin saus, itu kan juga salah satu penambahan varian rasa. Di akhir Pak, kalau saya. Gimana? Di bagian akhir Pak. Di bagian akhir. Jadi berarti nanti tambahin sosis yang udah jadi gitu. Oh. Yang udah digoreng sebelumnya. Oh, berarti di topping ya, bagian topping aja. Iya, bagian topping. Oke. Nah, itu juga nggak masalah ya. Itu juga salah satu bentuk perpanjangan dari algoritma yang disampaikan oleh kemasan mie instan. Jadi, kalian boleh menambahkan solusi yang lain supaya cara penyelesaian kalian itu berbeda dengan yang lainnya. Dan pasti dalam pembuatan mie instan itu, meskipun dari kemasan mie instannya sudah memberikan petunjuk penyajian, pasti kalian pengen varian-varian yang lain. Itu juga nggak masalah. Jadi, nanti dalam penyelesaian algoritma itu pasti ada yang berbeda. Dan itu tidak disalahkan. Dalam algoritma itu tidak ada yang disalahkan selama masalah itu bisa terselesaikan dalam algoritma. Oke, kemudian ini saya tampilkan sebuah video. Videonya saya share di kolom komentar ya.
Kalian bisa lihat dulu. Oke, saya juga akan share screen. Halo Coders, semakin hari semakin banyak aja nih inovasi-inovasi teknologi yang muncul. Kelihatan nggak Mulai itu? dari gadget-gadget terbaru yang makin canggih, aplikasi-aplikasi keren dengan kecerdasan buatan, mata yang digital, Kelihatan ya? sampai mobil listrik yang bisa jalan tanpa mengemudi, bahkan ada aja yang berencana untuk membawa manusia bermigrasi ke ruang angkasa. Oke. Dalam video tadi itu disampaikan algoritma itu bisa untuk menyelesaikan banyak hal masalah, kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk program. Oke, saya kembali ke PowerPoint-nya lagi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LKPD ya. Jadi lembar kerja peserta didik nanti akan dibagi kelompok LKPD mandiri dan LKPD kelompok ya. Nanti ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Untuk yang kelompok nanti ini ada berapa orang nih? Ini kita ada 9 ya. Nanti ada yang kelompoknya isinya 5, ada yang isinya 4. Untuk yang LKPD mandiri nanti akan saya kasihkan linknya di chat. Kemudian nanti jawabannya kalian kirimkan di e-learning Presto. Kalian sudah punya akunnya masing-masing ya. Kemudian untuk yang kelompok, untuk yang LKPD kelompok, kalian buat kelompok yang terdiri dari 3 atau sampai 5 orang. Kemudian kerjakan LKPD selanjutnya dengan kelompok kalian masing-masing kalian presentasikan. Kemudian nanti minta tolong kelompok yang lain ikut menanggapi ya hasil presentasi dari kelompok yang sudah memaparkan. Oke, ini ada link LKPD mandiri dulu. Ini saya kirimkan ke kalian dulu di kolom komentar. Nah, silakan kalian kerjakan ini dulu. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, sudah. Selanjutnya ini yang kelompok ya. Ini sudah pada bentuk kelompok belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya kirimkan link LKPD kelompoknya ya. Nah, nanti kalian kerjakan satu dulu, kemudian nanti minta tolong dipresentasikan. Oke, saya kasih waktu 30 menit karena ini kelompok ya. Jadi agak lama. Oke. Oke. Ini nanti sudah cukup, sudah jadi ya. Nah, siapa dulu yang mau presentasi kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah jadi? Sepertinya Indah sudah jadi ini. Kelompok 2, Pak. Ya, oke. Silakan dipresentasikan Indah. Saya tak stop. Glenn yang presentasi, Pak. Ya. Silakan di share screen dulu. Yang sudah jadi silakan share screen dulu. Glenn share screen. Glenn masih belum aktif kameranya. Coba yang lainnya aja dulu nggak apa. Oh, Austin. Oh, Austin, ya. Austin udah senyum-senyum. Silakan Austin. Dipaparkan dulu Austin. Bisa share screen nggak Austin? Oke. Oke, sebentar. Ini saya baca dulu ya. Kelihatan ya? Ya, di sini ada kelompoknya Indah, Ellen, Glenn, Austin, di mana kelompok 2 ini mereka membuat algoritma membuat telur dadar. Nah, silakan kelompok 2 ini menyampaikan paparannya. Silakan yang mau menyampaikan siapa nih? Jadi di sini langkah yang pertama tuh mulai. Terus langkah kedua, siapkan telur, garam, wajan, minyak, kompor, spatula, garpu, mangkok. Langkah ketiga, pisahkan telur ke dalam mangkok. Langkah keempat, taburi garam secukupnya. Langkah kelima, kocok telur menggunakan garpu hingga rata. Langkah 6, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Langkah 7, tuangkan telur. Langkah 8, goreng telur hingga matang.
Nah, 9 telur dadar siap disajikan dan 10 selesai. Oke. Kelompok 1 mau menanggapi? Berarti William, Axel, Dave. Saya, Pak. Oke, Axel. Silakan Axel. Sama William ya, nanti Kalau gantian. menurut saya itu sebelum goreng telur hingga matang itu ada yang kurang, Pak. Ya, apa yang kurang? Terusnya panaskan minyak dengan menyalakan kompor. Oke, panaskan minyak dengan menyalakan kompor. Oke, kalau William bagaimana William? Kira-kira di algoritma ini ada yang kurang atau sudah cukup setuju dengan pendapatnya Excel, William? Ya, cukup. Sudah setuju ya? Oke, tadi Setuju dengan tanggapan Excel. Oke, karena kalian satu kelompok ya. Oke. Jadi tadi Excel dari kelompok 1 sudah menyampaikan kalau sebelum menuangkan telur itu harus memanaskan wajan. Menyalakan kompor untuk memanaskan wajan. Karena di bagian langkah 2 itu si Austin di kelompoknya Austin, kelompok 2 itu dia memberikan ada kompor di situ, di mana kalau apa yang ada di bagian inputan ini harus disebutkan semua. Nah, ternyata ada yang kurang nih. Kompornya belum disampaikan. Nah, tadi sudah diperbaiki oleh kelompok 1 Excel. Nah, terima kasih ya dari kelompok 1 sudah mengetahui celah atau kekurangan yang ada di algoritma kelompok 2. Oke, terima kasih Austin. Bisa di stop screen dulu. Nah, setelah kita melihat dari pemaparan Austin tadi, tentunya nanti kalian akan bisa mengerjakan LKPD yang saya berikan ya. LKPD yang saya berikan itu pastinya soalnya berbasis HOTS, di mana nanti di soal itu kalian harus mengembangkan sebuah jawaban. Jadi jawabannya itu kalau yang post test pilihan ganda, kalau yang LKPD itu orean. Nanti jawabannya bisa berkembang dan pasti kalian akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, tentunya setelah kita memahami tentang konsep algoritma dan menyelesaikan suatu masalah ini, diharapkan nanti kalian bisa kalau menghadapi sebuah masalah itu tahu cara penyelesaiannya, di mana nanti setiap menyelesaikan masalah itu pasti ada alternatif yang lain. Jadi misal tadi si Kendrick itu menghadapi masalah ban bocor, kemudian tambal bannya kok tutup, nah dia bisa cari alternatif lain. Mungkin motornya bisa ditaruhkan di penitipan sepeda, kemudian Kendrick berangkat sekolah pakai ojol dulu, yang penting dia sampai sekolah tidak terlambat. Itu juga satu alternatif yang lain. Jadi disitulah fungsi algoritma, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar memindah dari algoritma ini dalam bentuk flowchart. Coba ini saya share screen lagi. Ini ya sudah kelihatan ya. Oke, sorry, ada yang ketinggalan. Ini saya ada post test. Nanti kalian kerjakan. Saya kirimkan linknya. Kalau yang ini agak mudah soalnya karena ini pilihan ganda. Jadi proses itu untuk merangsang apakah kalian sudah memahami pertemuan pada hari ini. Kalau yang tadi LKPD mandiri dan kelompok itu juga nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan di e-learning Freestyle semua. Untuk pengerjaan post test saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar membuat flowchart, di mana flowchart itu adalah bagan atau gambar 2 dimensi ya, atau sebuah shape yang mempunyai arus dan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi setelah kalian menghadapi suatu masalah, kalian tuangkan ke dalam bentuk gambar flowchart. Nah, setelah kalian menyampaikan ke dalam bentuk flowchart, baru kalian akan membuat programnya, di mana flowchart ini adalah program atau merupakan sebuah langkah instruksi yang sangat jelas dan kalimatnya harus singkat, jangan panjang, karena di dalam flowchart itu kalian tidak bisa memasukkan sebuah paragraf, harus berupa kalimat. Maksimal itu paling satu kalimat itu 5 kata lah, minimal 1 kata. Nah, akan saya kasih lihat simbol-simbol flowchartnya. Nah, di sini ada simbol seperti kapsul itu namanya terminator ya. Itu simbol digunakan untuk awalan. Kalau tadi yang dibuat flowchartnya oleh kelompok 2 itu ada mulai. Nah,
ini nanti gambar untuk memasukkan mulai dan selesai, itu namanya terminator. Kemudian ada garis alur, itu nanti untuk membuat garis antara langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Jadi itu kan alurnya berjalan terus, runutannya akan berjalan terus. Selanjutnya preparation. Untuk preparation kelas fase E kalian tidak akan menggunakan ini. Nanti di kuliah mungkin akan menggunakan. Atau di SMK jurusan RPL kalian akan menggunakan preparation. Selanjutnya di bagian proses. Bagian proses ini gambarnya kotak gini ya. Ini nanti isinya processing. Jadi tadi ada input, proses, output ya. Di bagian proses ini nanti isinya kayak tadi, menggoreng telur, mengocok telur. Ini saya gambarkan dari paparannya kelompok 2 tadi ya. Kemudian untuk jajaran genjang ini ada input dan output. Ini tadi yang di langkah 2 itu siapkan spatula, siapkan wajan, siapkan kompor, siapkan garpu, siapkan telur dan lain sebagainya. Ini nanti di bagian input bentuknya jajaran genjang. Kemudian ada lagi output, itu yang tadi telur dadar siap dihidangkan. Nah, itu juga bentuknya sama, input dan output itu bentuknya sama. Jadi tadi komponen algoritmanya disampaikan kelompok 2 itu ada semua nih simbol flowchart-nya. Ya, selanjutnya ini ada simbol flowchart yang lainnya. Ini ada decision, di mana tadi saya gambarkan kasusnya di punyanya Kendrick itu, kalau misal tambal bannya kok tutup, berarti harus ada opsi yang lain. Dia harus mencari penitipan sepeda, kemudian motornya dititipkan, dia harus naik ojol. Nah, itu ya. Kalau ada kondisi di mana harus ada jawaban yang lain, harus menggunakan decision. Selanjutnya ada namanya on-pack connector, ini penghubung di bagian halaman flowchart dalam satu halaman. Kalau kalian nanti menggambar flowchart di satu lembar kertas atau satu halaman, kemudian kok tidak muat terus digambar di sebelahnya, kalian harus menggunakan gambar penghubung berbentuk lingkaran. Kalau yang bawahnya ini off-pack connector ini nanti kalau kalian pindah halaman ya. Jadi kalau kalian menggambar flowchart di satu lembar kertas, kemudian mau pindah di halaman selanjutnya, kalian gunakan off-pack connector. Biar flowchart ini tahu sambungannya kemana. Atau lanjutannya kemana. Oke, setelah kita belajar pada pagi hari ini, apa saja kesimpulan hari ini? Jadi yang pertama, masalah itu pasti ada penyelesaiannya ya. Positif paten sih. Positif paten sih. Ini bar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ke dalam bentuk algoritma. Kemudian yang ketiga, masalah yang diselesaikan dalam bentuk algoritma harus urut dan menggunakan kalimat yang sederhana. Karena kalau terlalu panjang itu namanya bukan algoritma. Namanya puisi atau cerpen atau cerita panjang. Nah, oke, terima kasih pada pertemuan pagi hari ini. Kita sudah sama-sama belajar menyelesaikan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah masalah, kemudian menyelesaikan ke dalam bentuk algoritma. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada Indah untuk memimpin doa. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Indah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimini ma yang fauni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Kau ajarkan pada saya. Berilah saya ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada saya. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Indah. Oke, ini tadi sudah saya absen ya, kalian terlambat, nanti besok minta wali kelas untuk mengisi buku poin, karena keterlambatan itu akan menambahkan poin. Oke, terima kasih semuanya. Ini sudah tertib menggunakan seragam, meskipun seragamnya berbeda-beda, tapi sudah menggunakan seragam. Oke, pelajaran sudah selesai, silakan live dari Jimit ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya ya, terima kasih. Silakan live, silakan live. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama kalian.